Apa jadinya kalau sebuah perusahaan tanpa GA? Amsyong yuk. Ambiar sih. Kamera roll. Tar dulu yuk, gue belum siap nih. Ih, sama lu. 3, 2, 1. Tamu kita hari ini siapa ya? Wah, biasa. Biasa banget ya. Kita tamunya emang biasa. Biasa. Tapi wah pastinya kalau di namanya di loker tuh pastinya tuh tamunya tuh pasti luar biasa. Kenapa? Karena memang loker ini memberikan informasi, edukasi, transaksi. Enggak dong, Pak. Enggak dong ya. Informasi, edukasi semuanya tentang apa? Tentang dunia kerja atau profesi-profesi orang yang ada di lingkupan dunia kerja. Tapi biasanya nggak itu doang kan, ada yang kayak orang yang profesi lah kayak Gojek gitu ya ataupun apa, itu kan profesi juga coy. Pokoknya semua profesi yang ada, maksudnya gimana ya yuk? Semua profesi yang ada di Indonesia sebenarnya iya kan. Jadi apapun profesinya bisa duduk bareng kita ngobrol. Woi, harus dong. Itu teman-teman harus kasih masukan sama kita. Next, profesi apa yang menurut kalian apa ya unik dan jarang banget itu diulik? Iya. Nah ini juga unik nih coy. Iya. Yang sekarang juga unik karena memang kalau misalnya nggak ada dia juga di suatu perusahaan, repot ya. Lu repot banget sih pastinya, ya kan? Pasti repot banget. Pasti repot banget. Nah, langsung aja dengan saya Muhammad Adha Akbar, bisa dipanggil Adha. Selamat datang di. Oke. Selamat datang di loker. Di loker. Ngobrol sama kali kan? Baru banget ini. Baru banget ini juga kan? Ada di mana? Ata ini sebagai apa, Bro? Saya sebagai GA General Alfahid, lebih tepatnya sih baru staff sih ya. Oh, emang ada tingkatannya apa aja? Kalau di GA itu paling umumnya itu ada di supervisor, terus sama di staff aja sih. Oh gitu. Itu aja. Oh, tuh kalau misalnya job desk-nya lebih kalau GA deh, gue juga sering ngomong GA gitu ya, maksudnya gue tahu lah GA, maksudnya gue nggak tahu yuk. Nah lu udet berarti lu boleh. Lemah. Kalau GA itu berarti dia job desk itu lebih ngapain sih? Job desk-nya itu lebih kayak membantu sih dia. Dari fungsinya kan dia membantu secara umum gitu ya, memberikan pelayanan lah gitu bagi karyawan di suatu gedung atau di suatu perusahaan gitu. Kalau untuk tugasnya sih banyak ya, dari pengadaan tuh ya, pengadaan barang tuh baik dari internal, terus klien, terus juga pemeliharaan gedung tuh udah pasti, perizinan, keamanan tuh, kebersihan dari gedung gitu kan, sampai dengan membuat tagihan itu yang termasuk kayak billing telepon, billing listrik, termasuk itu. Ya itu sih kurang lebih gitu ya secara umum gitu. Cuman ada beberapa yang emang GA itu merangkap juga gitu ya, kayak sampai ke teknisi gitu. Memang secara umum harusnya GA itu harusnya ada sertifikasi gitu. Kayak K3 umum lah minimal gitu kan. Karena di K3 umum ini itu ada tentang pembelajaran kesehatan, terus ada listrik gitu, kelistrikan gitu, sampai penanganan kebakaran lah gitu di suatu perusahaan gitu. Bro, lebih ke gue dengernya pusing banget bro, kayaknya Banyak juga ya. banyak banget sih kan kerjaan. Banyak banget ya. Nah makanya itu diadakannya GA itu, divisi GA itu untuk membantu daripada HR ya, HR. Ya. Oh jadi pembantu. Ya. Bukan pembantu itu yo. Bukan yo. Membantu dong. Divisi ini lebih membantu ke operasionalnya kantor. Operasional, gitu. betul. Dari itu menyiapkan standarisasi yang seperti yang dijelasin tadi, SOP termasuk ya. Iya. Lu kan ngerjain segitu banyak kerjaan ya. Ya.
Emang lu udah berapa lama sih bro jadi GA? Kalau gue sendiri sih, aduh masih seumur jagung sih. Ya ampun, jagung mah 2 hari udah dipanen yuk. Dia sehari kayaknya. Kisaran 2 tahun jalan lah gitu. Tapi dengan jalan. kayak gitu, gue udah sedikit punya ilmu lah gitu tentang GA. Karena memang di tempat kita atau di perusahaan gue yang gue kerja ini bisa banget buat jadi pelajaran gitu. Banyak banget ilmu. Banyak Iya, banget ilmunya gitu sih. maksudnya. Karena kan emang dari klien juga pengadaannya gitu, itu harus ada ilmu tawar menawar, menego gitu kan. Negosiasi ya. Iya tuh. Kalau kitanya orangnya gugup gitu ya, itu bakalan jadi amburadul gitu. Yang ada harganya nggak turun-turun gitu. Oh, jadi waktu kita sebelum nego itu ada baiknya kita harus tahu harga-harga yang akan kita deal dong. Kalau di GA itu kita minimal ada standarnya itu tiga untuk perbandingan harga gitu dari Satu barang. Iya, satu barang harus ada 3 perbandingan harga dari beberapa vendor. Dari situ kita harus pilih mana yang lebih efisien harganya. Tahu lah ya efisien kayak gimana. Tahu. Ya dari situ baru kita ambil keputusan, kita ajukan ke yang meminta gitu. Divisi mana yang minta misalkan gitu ya kita minta approvalnya gitu. Untuk barang itu dijadiin buat beli. Gitu sih, banyak banget sebenarnya GA itu fungsinya. GA kan sebenarnya satu ruang lingkup sama HR ya. Human resource gitu kan. Cuman memang dalam apa sih? Dalam situasinya ya memang yang membedakan itu gitu. Kalau HR kan lebih ke human. Kalau ke GA itu general affair itu lebih ke operasionalnya. Berarti yang mengkotakkan dari job desk itu sendiri iya, ya. betul. Berarti kalau misalnya GA itu ngurusin orang juga. Ada beberapa sih yang ngurusin orang juga ya. Maksudnya ngurusin karyawan ataupun mungkin gue pernah tahu bahwa GA itu ada hubungannya dengan industrial partner. Benar nggak? Maksudnya hubungan dengan klien-klien gitu ya yang mau misalnya mau masukin entah dia mau ngasih pengadaan, entah dia mau masukin human gitu ya, pengadaan orang misalnya gitu atau manpower supply gitu, itu urusannya GA juga kan kalau nggak salah. Secara umum sih ada yang kayak ada gitu. juga ya? Iya kayak gitu. Cuman ada beberapa yang memang karena meminimalisir budget gitu. Jadi untuk tugas-tugasnya juga nggak sampai ke sana juga ada gitu ya. Ada sebatas hanya dia ngurusin human juga, cuman lebih kayak ke bagian-bagiannya gitu, kayak misalkan OB gitu kan, terus ke security sampai ke resepsionis kayak gitu. Itu GA ngurusin itu. Kurir juga itu udah pasti GA yang ngurusin. Dari ada beberapa yang sampai penggajian pun GA harus. Oh serius? Iya. Serius bro? Karena kan ruang lingkupnya sama dia sama HR. Cuman ada beberapa juga yang dipisah gitu. Hanya untuk job desk-nya aja nih yang diurusin gitu loh. Ada yang kayak gitu. Bro, dari segitu banyak job desk-nya yang lu kerjain pusing gak sih? Kalau kita dibilang pusing ya pasti pusing gitu. Cuman dalam ilmu GA gitu ya gitu. Dalam diri GA tuh harus bisa memilah mana pekerjaan yang lebih dulu diutamakan, mana yang masih kita tahan gitu atau hold gitu ya. Tergantung dari mana urgensinya gitu loh. Itu aja sih gitu sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada pengadaan, mana dulu nih, kan pengadaan banyak tuh ya. Misalkan lagi dibutuhin laptop dulu, ya udah laptop dulu gitu. Dan itu kita GA tuh harus bisa meminimalisir budget gitu. Fungsinya ya, selain bisa mengurus operasional kantor, kita harus bisa menekan budget. Kayak ATK gitu kan, GA juga tuh yang ngurus tuh ATK. Lembar kertas gitu. Iya, itu kalau bisa kita go green gitu, pakai kertas yang bekas bolak-balik gitu. Bolak-balik udah di sini bos.
Ya dari situ kita tadi kan lu jelasin tuh, itu kayaknya udah banyak banget deh. Pokoknya ya kita percayalah, lu pasti di sana mampu gitu kan. Misal nih gua orang baru ngelamar nih yuk. Misal gua baru ngelamar pengen jadi GA. ya. Kemampuan dasar apa sih yang harus gua punya? Kalau kemampuan sih sebenarnya secara umum orang bisa aja ya, semua bisa. Cuman sebaiknya sih sebagai pengrekrutnya gitu ya, itu minimal dia teknik lah gitu. Lulusan teknik lah. Teknik apa nih? Teknik kelistrikan gitu. Teknik komputer, teknik industri nggak bisa ya? Ya bisa aja kok. Bahkan di beberapa tempat GA juga merangkap ke IT gitu. Oh gitu. Ruang lingkupnya gede juga ya yuk? Gede banget. Jadi Luas, tapi gini, bro, kalau misalnya yang tadi ditanya sama si Ali, berarti kalau misalnya gue mau masuk sebagai posisi GA gitu ya, sebagai posisi GA, basic dasarnya berarti apa ya? Maksudnya apa memang, karena gue lihat kan ini kayak gini-gini kan, gue juga sebenarnya belum tentu bisa juga sih sebenarnya gitu kan. Gue harus ngurusin ini, gue harus ngurusin ini, gue harus ngurusin ini gitu loh kan. Dari segi job desk tuh ribet. Iya kan, ngurus ini, gue harus ngurusin ini, gue harus ngurusin itu, belum perizinan, belum ini, teh. Coy, bukan gampang coy, seriusan kan. Angkat tangan gue. Nah itu maksud gue, basicnya orang yang kalau mau ngelamar GA tuh harus punya apa sih bro? Selain pendidikan formal lah ya. Kayak lu deh sekarang deh gitu kan, kayak lu misalnya lu tuh harus punya apa? Mungkin apakah ketulusan dalam melayani sesuatu ya kan, sabaran gitu kan, ada jiwa melayani kan, itu kan beda bos. Udah pasti itu kalau udah sabar udah pasti. Terus humble, orangnya humble, nggak dengerin apa kata orang lain tuh yang penting. Kerja aja gitu loh. Kenapa begitu? Karena kalau kita kan pelayanan nih ya. Kalau kita dengerin satu orang, kita kerjanya nggak benar nih misalkan, ya itu bakalan efeknya ke kita sendiri gitu. Jadi kerja kita mikirin perkataan itu aja bikin pusing. Iya, akhirnya terbengkalai kerjaan gitu. Jadi sandungan ya. Iya. Tapi untuk pendidikan sih sebenarnya apa aja juga bisa ya, selagi itu kita mau bisa pelajarin tuh job desk kita gitu ya. Contohnya kayak teman saya tuh dia sarjana hukum. Jadi GA. Iya jadi GA. Sarjana hukum. Iya sarjana hukum, harusnya kan jadi tukang debat gitu ya. Tapi ada basicnya, itu kan negosiasinya. Iya benar. Tapi di pendidikan yang dia ambil itu, terus dia masukin di GA itu ada manfaatnya. Kayak misalkan lagi nawar, tuh, terus ada perizinan, misalkan ada ormas, ada apa, tuh dia tuh turun tuh. Bisa ya. Karena ngerti Bisa hukum, juga ada ya. Di dalam di internal kalau ada yang nggak ngikutin SOP yang GA buat, wah dia udah. berani punya vokal ya. Iya, gitu ya? berani ngomong ya kan, itu harus tuh GA tuh. Ya kalau Gitu. seandainya kayak gue pendiam gitu berarti nggak bisa ya. Lemah lo. Iya. Bisa aja. Lembut yo. Bisa hanyut. Bro, Bisa aja. nah, dari job desk yang kita dengar nih, yang kita obrolin, ada nggak sih resiko untuk menjabat posisi ini? Kayaknya banyak kan ya? Tuh banyak banget sih ya. Resiko fatalnya apa? Mungkin Fatalnya. yang pernah lu alamin? Fatalnya itu ya lebih ke pengadaan sih ya. Karena di perusahaan yang gua kerja ini banyak tentang pengadaan gitu, baik dari klien, internal gitu kan. Nah dari segi pengadaan tuh riskan banget sih. Dari misalkan kita kena tipu gitu. Pernah bro? Kena tipu sama ininya, sama Vendor ya yang- bisa itu. Oh, gitu. Makanya kita punya standar tiga vendor buat perbandingan harga terus barang. Dan kita juga lihat-lihat dulu nih tokonya, misalkan kita beli online, kita lihat dulu ulasannya gitu kan. Terus tokonya juga jangan pernah, ini sih secara umum sih ya, kalau kalian mau beli apa gitu, jangan pernah beli barang itu duit dulu yang ditransfer. Oke. Itu Jadi? prinsipnya. Oke. Tapi barang dulu datang baru kita bayar. transfer ya. Kalau dia gitu, itu udah pakem banget sih, udah harga mati. Kecuali memang orang yang kita kenal, ada
ada yang bisa kita pegang gitu loh. Ada jaminan lah. Kayak waktu itu ada vendor Edikat tuh ya. Nggak banyak sih, kita cuma buat 100 pieces gitu ya. Nah kebetulan vendor yang lama ini hilang, terus gue cari lagi vendor baru. Itu vendor jauh juga sih, di daerah Pamulang gitu kan. Jawa Tengah. Pamulang. Pamulang. Mulang coy. Gue mau ngetes fokusnya dia. Oh aja. gitu, siap. Terus. Iya di Pamulang tuh. Nah itu secara dia kan juga punya SOP ya, kalau misalkan ada pembeli itu kan harus DP misalnya. DP misalkan. Tapi DP pun kita masih riskan gitu loh. Oh jadi walaupun itu dia PT asli gitu, tapi kita masih riskan aja untuk ngasih uang dulu baru barang gitu. Makanya kita negosiasi di sana. Biasanya kalau perusahaannya atau vendornya yang udah biasa nerima banyak klien gitu ya, ya dia paham lah tentang bagaimana riskannya uang gitu kan. Tunggu, berarti yang gua terima nih ya, koreksi kalau salah. Hampir semua perusahaan apa menerapkan sistem yang sama? Pembelian atau pengadaan barang harus barang dahulu baru uang. Ada beberapa yang harus uang dulu sih. Kayak misalkan pengadaan barang IT tuh ya, kan banyak tuh dari mainboard segala macem lah. Itu harus uang dulu gitu. Harus uang dulu. Iya, tapi kita jaminannya gini, kurir kita ke tokonya, ketika barang udah dilihat bagus, lengkap, baru kita transfer. Oh jadi Gitu. jadi kalau misalnya lu mau beli, kalau misalnya kita mau bayar uang dulu gitu, berarti lu harus ngirim orang dulu ke sana. Iya. Harus jelas ya. Iya, harus jelas banget itu, dari alamat harus kita cari dulu benar-benar enggak gitu kan. Karena riskan sih gitu, jangan sampai barang nggak datang, uang udah transfer. Tadi yo. Itu Bro, tadi kan lu dia, pernah ketipu vendor nih. Itu yang bertanggung jawab sepenuhnya itu elu atau mengganti uang atau gimana bro? Kalau ada case kayak gitu? Oh ya sebenarnya sih kalau secara alurnya sih GE yang bertanggung jawab sepenuhnya gitu, karena dia kan yang eksekusi gitu kan, dia yang tahu seluk beluknya sampai itu jadi mau jadi itu barang gitu kan kita beli. Cuman kita ngomong dulu ke bagian direksi gitu kan, baiknya gimana gitu loh, apa kita potong atau memang kita ganti, ya itu emang udah tanggung jawab. Makanya untuk jangan sampai ke sana, makanya Harus kita terapkan. ya? Iya, harus minimalisir banget itu. Karena bolehlah sekali begitu, tapi untuk pelajaran gitu. Sekali nggak apa-apa. Sekali nggak Asal apa-apa. jangan masuk ke lubang yang sama. Nah, gitu kan ya? iya. Nah. Tapi lu dari awal emang lu ngelamar buat GE? Kalau dari awal sih, iya. Karena dulu basic saya itu admin dulu. Sebelum jadi GE admin. Tapi nggak terlalu admin banget sih, jadi sempet tahu juga gitu loh. Admin tapi Admin nggak banget gimana ya? Jadi gini, admin tapi ya masih Ya. bersangkut pautan Masih dengan bisa nego lah HR ya. lah Nego. gitu. Admin nego. Terus lu kenapa pilih GE? Maksud gua, lu kenapa lu pilih GE? Tapi emang sebelumnya lu udah tahu emang ini GE Job itu desk-nya ini. job desk-nya kayak gini gitu kan. Tanggung Terus lu jawabnya. pilih GE, apa memang lu kecelakaan di GE ya kan? Siapa yang tahu ya kan? Banyak kan kayak gitu. Misalnya gua ngelamar admin ya kan, tahu-tahu oh iya ada, atau mungkin ngelamar back office kan, banyak orang kayak gitu kan. Iya. Terus tahu-tahu nih gua ada buat GE misalnya gitu kan. GE apa sih? Oh kerjanya kayak gini. Oh ya udah jalanin aja dulu ya kan. Tahu-taunya Boncos. ambiar. Macam gini ya, ternyata pusing ya. Oh my god ya kan. Ini sih sebenarnya awalnya itu dari niat ya. Oh. Niatnya ya kerja. Niatnya kerja ya? Niatnya Bener, kerja. iya bener. Cuman pada waktu itu gua sih ya. Ya gue sih mikirnya gini loh, pada waktu itu kan gue lebih ke job desk gue tuh lebih ke admin gitu. Terus gue pikir gue harus ada perombakan lah. Oh.
Nah, gue pengen tahu dari sisi GA. Sebenarnya nggak gelap-gelap banget sih soal GA. Sebelumnya kan gue bilang tadi, gue udah tahu gitu loh. Ya secara umum gue tahu karena dulu kan sempat kayak masih berkaitan lah gitu. Kayak dia benerin AC gitu kan, sampai dengan penggajian apa tuh? Karyawan kayak OB gitu. Sempat kayak gitu, tahu lah, kayak operasional, perawatan. Jadi nggak gelap-gelap banget sih waktu itu. Basicnya udah ada ya. Udah tahu gitu ya, tapi belum sampai dalam banget tuh ngapain aja sampai pusing ini ya kan. Tunggu. Gua mau nanya tadi yang maksudnya GA itu kan ya oke lah kita sebagai melayani dari operasional kita gitu kan. Tapi yang lu bilang tadi maksudnya lu sampai harus apa tadi benerin AC atau benerin listrik, emang sampai segitunya bro? Maksudnya lu kayak misalnya apa mungkin perlu kunci pintu nih rusak lu juga gitu kan, atau mungkin jendela ini pecah gitu kan lu juga, atau gimana sih? Menarik banget sih itu pertanyaannya tuh ya. Masalahnya gini loh, secara umum gitu ya, GA itu secara umum nggak sampai kayak gitu sih gitu. Secara umum ya. Jadi cuman ada beberapa perusahaan yang memang menghemat budget, lagi-lagi menghemat budget, meminimalisir human gitu ya, manusia gitu. Kayak misalkan seharusnya teknisi itu ada gitu setiap kantor. Harusnya ada tuh gitu kan, bukannya yang kita panggil baru ada, harusnya kan ada di kantor. Nah, ada beberapa perusahaan yang memang kita multitasking. Iya gitu. Yang mengharuskan sebagai GA itu multitasking gitu, apa aja bisa. Makanya itu saya bilang tadi minimal punya pendidikan teknik lah untuk listrik tapi ya. Karena GA itu nggak jauh-jauh dari korsleting listrik. Dari listrik ya berbau-bau dengan teknik lah gitu. Ada beberapa yang emang perusahaan itu kayak gimana ya, multitasking seseorang gitu loh untuk bisa semuanya. Kayak misalkan yang gue kerja nih gitu kan, tuh harus banget tuh gue harus bisa benerin lampu. Serius gitu. Tapi gini sebenarnya ilmu itu harus ada gitu sebagai dasar gitu ya, sebagai GA gitu, General Fire itu harus ada ilmu kayak gitu. Jadi sebelum kita manggil orangnya yang lebih paham, kita harus lebih tahu dulu gitu. Kita meminimalisir untuk manggil orang gitu loh, bukannya karena untuk menghemat budget ya, tapi emang harus cek dulu ya? Harus cek dulu gitu loh. Lebih ngecek dulu gitu. Baru kita, kalau sekiranya emang udah terlalu rumit baru kita panggil gitu. Loh bro, tapi kan gini, kalau misalnya oke lah, gue setuju lah kalau misalnya memang GL itu harus multitasking gitu ya, mungkin ya. Karena memang ya positifnya memang buat kita juga lah seenggaknya, apalagi cowok gitu kan ya, cowok kan lebih harus bisa apa aja kan. Nah betul banget sih. Bener nggak, lo harus manjat genteng dan segala macam kan, gue setuju banget dah kalau itu. Tapi basicnya kalau misalnya lu udah ngomongin masalah listrik gitu kan, listrik, AC ataupun apalah, resiko bukan bro. Kalau misalnya kayak lu listrik, tahu-tahu lu kayak gue pernah dulu ceritanya nih, di kantor kita sih sebenarnya dulu tuh orang GA dulu gitu ya, orang GA dulu sebenarnya dia nggak tahu emang basicnya tuh, dia nggak ngerti gitu loh maksud gua. Emang bukan dasarnya, memang bukan dari teknik listrik ataupun dari apa ya, memang dari biasa aja gitu kan. Nah one time ada masalah apa gitu kan, kabelnya ada apa gitu, terus tahu-tahu dia main potong-potong aja tuh, ya kan, main potong-potongnya. Pas dipotong, gelas meledak. Seriusan. Banyak ya? Untung tuh orang kagak mokat. Iya mokat kan. Nah maksud gua gini loh, maksud gua apakah memang lu sebagai GL, apakah memang lu harus melakukan sesuatu yang sampai segitunya gitu loh. Maksudnya ya, lu kan basicnya nggak tahu bro. Dengan lu bukan yang tinggi ya? Iya, lu beresikonya kan lu nggak ngerti juga. Maksudnya kayak misalnya listrik kan lu juga mungkin kita bisa cari tahu lah ya, tapi kan setidaknya
basicnya nih gue nggak ngerti nih masalah kabel-kabel nih segala macam nih, bahaya nggak buat lu gitu kan sebenarnya? Iya. Iya sih. Sebenarnya gini loh. Itu tadi yang gue bilang gitu di awal ya. Minimal punya pendidikan teknik, dan ada juga yang namanya itu sertifikasi K3 gitu. Di situ diajarin juga tentang kelistrikan gitu loh. Nah, fungsinya kita belajar itu untuk tahu ketika memang ada korsleting gitu ya. Nah, bisa juga orang awam tuh bisa juga, tapi kita harus bisa siasatin ketika ada orang yang, ketika kita panggil orang teknisi gitu ya, itu kita bisa belajar sebenarnya. Dengan keadaan atau orang lagi perbaiki, kita bisa belajar gitu. Nanya-nanya ya. Bisa nanya-nanya. Kayak dulu gue sebenarnya nggak tahu buat benerin AC kalau misalkan si kringnya mati aja. Tapi ketika gue liatin, gue pelajarin, nanya gitu, juga nanya, ya lama-lama gue paham lah gitu. Gimana buat hidupin lagi gitu. Jadi kita meminimalisir lah resiko yang ada. Misalkan pas ketika gue lagi benerin saklar gitu ya, ya kita udah paham lah gitu dari beberapa kerusakan. Iya, dari kerusakan yang ada itu kan sebelumnya pastinya kita udah pernah manggil gitu kan, manggil tukang atau teknisi yang pernah kita panggil kan udah pernah kasih arahan gitu, kalau ini begini loh. Ada juga kayak gitu, ada juga yang kita pelajarin sendiri gitu. Misalkan kayak gue lagi benerin saklar, ya mau nggak mau gitu ya, kalau gue ganti saklarnya itu gue harus matiin dulu sumber listriknya gitu. Itu meminimalisir terjadinya korsleting atau gue yang kesetrum gitu loh. Kan gak lucu ya, kesetrum gimana sih? Mengerikan. Gitu, kayak benerin lampu nih, ya matiin dulu dari saklarnya, dari sumber listriknya gitu. Jadi gini loh, minimal ada 2 orang kalau untuk pengerjaan listrik tuh ya. Jadi kalau yang satu kesetrum, yang satu enggak? Atau manggil ya? Ya bisa juga kayak gitu. Satu kesetrum, yang satu manggil orang ya. Masih balik, udah, ya kan? Mau cut udah selesai ya orang hidupnya ya kan? Gue sih saranin ada 2 orang aja, karena untuk gini loh, misalkan kita paham gitu, terus orang itu nggak paham, seenggaknya dia kasih wanti-wanti biar kita tuh nggak kesetrum gitu. Terlalu berani juga. Nah, terlalu berani juga. Terus kalau ada apa-apa yang tadi tuh kesetrum, ya dia bisa lari buat manggilin gitu loh. Iya. Minimal sih gue saranin 2 orang gitu, entah siapa gitu ya. Mau itu dia bisa atau ya lebih baik sih yang orangnya bisa juga gitu ya. Karena untuk kita sharing juga gitu pas kita lagi ngerjain gitu ya. Terus buat dia ingetin kita biar nggak terlalu kacau ngerjainnya ya kan. Bisa juga kayak gitu. Sebenarnya bisa kalau dipelajarin kalau untuk GA gitu ya. Tapi memang ada beberapa yang harus kita punya sertifikasi gitu. Itu kan gunanya juga balik lagi buat untuk perusahaan itu sendiri gitu loh. Nah, bro. Dari segitu banyak resiko yang udah lu ceritain lah ke kita. Iya. Nah, dikit ah. Banyak gitu ya. Oh, itu dikit. Buset, ada itu perintilannya loh. Aslinya belum sih, yang aduh gitu deh. Aslinya sabar. Yang penting sabar ya. Nah, case apa yang sering banget yang akan terjadi yang mungkin di semua perusahaan lah gitu untuk di divisi GA ini? Ya, kalau case-nya sih kayak riskannya gitu. Kayak riskannya tadi kayak pengadaan gitu ya. Yang paling riskan banget nih di posisi ini? Riskan banget sih itu sih. Masih Pengadaan untuk ya? pengadaan ya. Karena kalau untuk keselamatan itu kita merujuk sama K3 ya? Iya, sudah kita jelas merujuk, panduannya. Iya, itu ada panduannya nih. Kita tinggal ikutin aja kalau itu kan. Cuman emang yang sulit itu untuk merangkul semuanya gitu. Untuk buat ikut dalam rujukan yang udah kita terapin gitu kan karena beda orang beda-beda juga sifatnya kan gitu. Emang bukannya sudah disonding ke semua orang bahwasannya peraturannya A B C D E maka kita harus ikutin gitu? Ya kalau kita bilang susah sih ya susah gampang gitu ya, karena satu orang ya beda sifat gitu, beda budaya juga kan. Nah kebetulan di perusahaan yang gua kerja ini dari nol banget gitu, dari nggak ada SOP gitu kan, yang dari kamar mandi itu nyampur, dari
cowok sama cewek, ya kan? Bareng berdua gitu. Iya, maksudnya nyampur itunya aja dong. Enak. Penggunaannya aja, bukan nyampur. Kirain boleh bareng. Nah, Aduh. bukan dong. Itu juga. Nah, dari situ tuh ngambil ilmunya itu dari kesehatan gitu. Merujuknya dari K3 juga kan. Karena harus dipisah. Karena kalau nggak dipisah kan banyak ya terjadinya inilah indikasi penyakit gitu kan. Dari segi kesehatan mungkin iya, kurang ya. kurang baik, makanya dipisah. Terus kita juga buat rambu-rambu dari jalur evakuasi di mana gitu. Oh, itu termasuk tugas itu dari GIE ya? Dari GE, tapi kita merujuk pada K3. Gitu. Ada standarnya. Ada standarnya, dari warnanya, petunjuk itu dari hijau, terus listnya warna putih. Itu gunanya kalau misalnya mati lampu itu masih kelihatan gitu ya. Itu salah satunya. Terus meminimalisir kebakaran, kita terapin pelatihan kan untuk penanggulangannya gitu. Kita panggil damkar gitu. Berarti lo punya nomor damkar? Punya dong. Polisi ada. Polisian kita, juga itu sama. kita punya namanya data vendor. Semua maksudnya. akses? Ada. Dari PMI juga ada. Iya. Iya, serius? Iya, ada dong. Emang ada donor darah di kantor? Karena dulu bukan donor darah aja, tapi kita pelatihan untuk ini loh P3K-nya. Oh, dari kesehatannya. Dari kesehatannya, misalkan ada cedera, ini siapa aja nih itunya tim-timnya, tim yang nanganin. Kan ada juga yang udah ditugasin tapi nggak mau karena ngelihat darah nggak kuat. Bukan nggak mau, iya lebih ke shock terapinya Shock kali ya. terapinya, makanya kita lihat-lihat juga kayak tim buat penanggulangan kebakaran juga ada. Banjir gitu. Banjir nggak ada. Banjir mah ya udah pasrah aja yo. Pasrah aja. NBP yang pakai yang merah itu loh perahu. Iya kayak Merah apa gitu. oranye sih? Berarti kalau misalnya kayak gitu, bro, ada sertifikasi juga nggak sih? Maksudnya kayak GEJ itu ada sertifikasi juga, karena kan menyangkut dengan kayak K3 kayak gitu ya, keselamatan kesehatan Kerja. ya, masalah ya. Iya benar ya. Ya kayak gitu, maksud gua apa memang ada sertifikasinya, dan berikutnya apakah memang harus disertifikasi? Harus minimal K3 umum. Lalu sertifikasi nggak? Gitu. Ini lagi proses. Oh, lagi proses. Karena ketika kita udah punya sertifikasi, ya itu udah seumur hidup kita ngikut aja. Gitu ya. Gitu. Oh, berarti lah. dari awal masuk belum sertifikasi bisa, tapi Bisa. setelah itu harus sertifikasi. Harus. Karena gini loh, sertifikasi itu kan untuk menunjang kedepannya gitu loh. GA itu bisa apa aja sih gitu. Bisa nyalurin apa aja sih dari ilmu itu gitu. Kan setiap perusahaan kita punya standarisasi yang sama harusnya kan gitu. Walaupun emang berbeda paling juga sedikit kan gitu. Ada rujukannya kayak K3 umum lah minimal gitu kan. Karena K3 itu juga banyak sebenarnya. K3 teknisi gitu. K3 kesehatan sebenarnya itu ada ininya lah, ada pakem-pakemnya sendiri gitu, tapi minimal makanya K3 umum, karena di situ semuanya merangkap semuanya gitu, ilmunya merangkap semua gitu kan. Itu harus sih menurut gue sih harus banget ada sertifikasi. Wajib ya? Wajib banget, karena itu menunjang ke depannya perusahaan gitu, aman atau tidaknya dari situ. Berarti kalau misalnya orang baru ngelamar sebagai GA, dia nggak punya sertifikasi, dia nggak bisa jadi GA? Bisa aja gitu. Bisa aja. Tapi Karena nantinya akan disertifikasi. iya, nantinya. Harus disertifikasi harus maksudnya. disertifikasi gitu. Ya itu tadi untuk kedepannya perusahaan itu, karena yang menjalankan SOP terus keselamatannya kan dari GA. Dari GA gitu. ya. Iya. Karena nggak mungkin banget dari divisi yang IT. lain gitu kan. IT bikin gitu. Nah, itu namanya ngoding ya. Mana ngerti negosiasi gitu-gitu.
ngurusin listrik, ngurusin semua, kan semuanya diurusin. Gitu. Termasuk ini nggak sih? Biasanya kan perusahaan pasti semua punya aset, entah itu mobil, inilah mobil operasional, mobil inventaris gitu. Itu Betul banget sih. Itu kan tadi kan di awal gue udah sempat bilang kan job desk-nya itu ya itu semua aset perusahaan. Aset perusahaan, kita pemeliharaan gedung tuh. Terus aset, terus kendaraan tuh kan, terus lingkungan itu tadi gitu. Itu emang udah tugasnya GA. Tugas utama. Tugas secara umum tuh GA harusnya. Apa jadinya kalau sebuah perusahaan tanpa GA? Amsyong yuk. Ambiar sih. Wah, itu sih bakalan gimana ya? Yang pusing pasti bagian HR gitu. Human resource. Karena human resource GA itu ada karena ada human resource gitu. Nah, karena adanya human resource. Kalau Toto ada GA nggak mungkin banget gitu. Jadi kalau gua rasa sendiri sih bakalan pusing gitu ya. Karena adanya GA pun masih pusing gitu. Udah GA-nya pun masih pusing. Pusingnya karena apa ya? Banyaknya pengadaan, terus ngurusin aset tuh masih harus dengan tim yang benar-benar ini banget sih. Nah, berarti kalau misalnya gini bro, lu kan banyak nih tugasnya dan segala macamnya. Berarti idealnya di satu perusahaan itu berarti punya berapa tim? GA. Untuk GA. Untuk GA. Iya. Secara umum sih dari supervisor. Sebenarnya kalau secara umum tuh ada yang namanya General Affair Manager atau Manager General Affair. Okay. Dari manager turun ke supervisor, turun lagi ke leader, baru ke staff gitu, sama jajarannya lah. Gitu. Mungkin itu untuk perusahaan yang yang udah multi kali ya. Yang sudah besar pastinya. besar udah pasti itu. Udah pasti enggak 1-2 orang ya berarti Iya, ya. karena teknisi itu termasuk dengan GA. Oh iya, dia masuk dalam satu divisi G mungkin ya. Iya, udah pasti. Dan sebelum teknisi sebelum ke teknisi kan pasti ada leader gitu. Terus di atas leader biasanya ada supervisor gitu lah. Oke, nah nih gue mau nanya satu nih sama lo nih. Jujur ya. Jujur ya. Curiga gue ini. Di sini ruangan jujur. Kursi kejujuran ya. Kursi kejujuran. Nih, ini kan job list lu banyak nih. Waduh, banyak banget. Waduh, gua jujuran gua enggak sanggup seriusan. Pusing gue sebenarnya. Berarti gaji lu gede. aduh, nah. Gaji lu gede enggak? Apa so-so, apa cukup, apa wah alhamdulillah atau apa nih? Waduh. Nggak mungkin lah lu kerja lu gede banget, masa gaji lu nggak gede sih? Gue nungguin ini nggak sabar. Ayo. Berhubung itu masalah gaji, jadi itu privacy. Jadi idealnya nggak perlu dibahas lah. Gitu. Ya tapi dapat lah ya, maksudnya lebih lah ya. Iya lebih, iya udah pasti lebih karena gini loh, ketika orang megang pengadaan terus ya kurang ya itu pasti rentan gitu ya. Nah, berarti lu kalau bisa gitu rentan banget sama ini dong. Kong kali kong, vendor ya? Kong kali kong kayak gimana sih maksudnya? Maksudnya gini, misal harga vendor sekian bisa dinaikin sekian persen, ada nggak? Kita ngomongin dulu nih, kan kita umum deh secara umum. Ada nggak kemungkinan? Kemungkinan kayak gitu pasti ada. Cuman ada beberapa kebijakan dari perusahaan, entah misalkan kita harus punya approval yang jelas gitu kan. Terus dari bagian keuangannya mengkonfirmasi ulang vendor yang dibeli itu bisa aja. Oh mereka tetap selektif bisa, gitu ya? Harusnya selektif itu ya, karena ini rentan masalah uang gitu yang bisa dinego lah gitu. Rentannya di situ gitu. Dan itu masuk dalam kategori riskannya GA itu di situ juga paling besar itu. Godaan imannya juga gede ya. Iya, maka dari itu sebaiknya para direksi naikkan lah. Naikkan ya bapak-bapak itu ya. Tolong. Gini deh, untuk para penonton kita, jika mereka di sana
ada beberapa orang yang pengen, gue pengen jadi GA nih yuk. Kayaknya passion gue nih setelah mendengar obrolan kita nih harus bisa ini A B C D. Kayaknya dia bisa nih. Menurut lo, apakah penghasilan dan job desk serta tanggung jawab dan resikonya itu sesuai? Iya atau tidak? Cukup atau tidak? Cukup itu aja jawabannya. Cukup lah, sepadan ya? harusnya. Harusnya ya? Iya, gue bilang karena seharusnya, karena ada beberapa perusahaan yang memang masih menyampingkan seorang general affairs. Oh gitu. Masih ada yang kayak gitu, menyampingkan gitu, karena tugasnya ngapain aja sih. Tapi kalau misalnya nggak ada dia tuh, nggak ada general affairs tuh ya pusing sebenarnya. Pusing sebenarnya. Tapi karena memang GA itu dia harus bisa memilah gitu pekerjaan mana dulu yang lebih dikerjakan gitu kan, dengan lihat tingkat urgensinya. Jadi kita dilihatnya tuh kayak kerjanya santai gitu loh, gitu kan. Itu aja sih, yang penting kita mau belajar aja kalau emang mau masuk ke dunia GA, general affairs ya. Dan punya fondasi gitu ya, punya fondasi yang kita mau jadi cowok yang bisa apa aja gitu. Wah, ini sih gue seneng nih slogannya. Gue demen sih kayak gini. Maksudnya dia itu memang positifnya banyak sih memang, ya kan? Ya nggak sih, positifnya banyak. Maksudnya lu jadi bisa ini, lu ngerti ini, lu ngerti pengadaan, lu ngerti nego dan segala macam, ya nggak sih, bro? Ya kan, lu bisa ngurusin listrik gitu kan? Iya nggak, lu bisa ngurusin yang lain-lainnya lah ibaratnya gitu kan. Memang positifnya banyak banget sih memang. Dan itu bisa diterapin nggak cuma di perusahaan yuk? Pasti, ya itu pasti bakal dibawa mati loh. Maksudnya lu seharian juga begitu. Lu punya ilmu gini susah loh coy, seriusan, nggak bisa dapetin di mana-mana ya kan? Ya kan, karena berdasarkan dari pengalaman gitu tuh ilmu yang paling berharga, bener nggak bro? Betul banget itu. Luar biasa emang. Ya gue salut lah sama lu lah. Dan gue angkat tangan untuk job desk ini yuk. Gue nggak mau jadi GA. Lu nggak mau ya? Gue nggak sanggup ya. Gue juga nggak mau ya. Gue nggak sanggup. Oke, Bro Adam. Thank you sudah sharing-sharingnya yuk bareng kita. Sip. Thank you. Semoga tetap menjadi cowok yang serba bisa. Ya, harus dong. Ya kan, karena cowok harus bisa semuanya, ya nggak? Bisa ya. Ya kan. Ya, thank you bro. Oke, semoga sukses nanti di kedepan harinya ya. Siap, sama-sama. Thank you. Makasih ya.